Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PAI, Fakultas FAI dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, NIM 1122098. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk statistik, yaitu regresi linear sederhana untuk memenuhi tugas UAS saya. Langsung mungkin bisa saya jelaskan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dalam dunia penelitian, khususnya yang berkaitan dengan ilmu sosial, ekonomi, pendidikan maupun ilmu alam, seringkali ditemukan hubungan antara dua variabel yang ingin dianalisis lebih lanjut. Salah satunya metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memodelkan hubungan tersebut adalah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana memungkinkan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel bebas independen dan terhadap satu variabel terikat dependen. Regresi linear sederhana sangat penting karena tidak hanya menjelaskan pola hubungan, tetapi juga dapat digunakan untuk meramalkan nilai suatu variabel berdasarkan variabel yang diketahui. Dalam suatu fenomena sering muncul pertanyaan seperti apakah ada pengaruh antara faktor A terhadap hasil B. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara ilmiah, dan salah satu teknik analisis yang digunakan ketika peneliti hanya ingin melihat hubungan atau pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Terus yang jadi rumusan masalah di sini yaitu apa yang dimaksud dengan regresi sederhana dan bagaimana penyelesaian satu kasus dengan cara regresi linear sederhana. Pembahasan A. Pengertian regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan salah satu metode uji regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terikat dependen. Regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas, menguji hipotesis karakter definisi, dan terakhir meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Pada analisis sederhana dengan menggunakan SPSS, yang ada beberapa asumsi dan persyaratan dan perlu diperiksa dalam diuji. Beberapa diantaranya adalah variabel bebas tidak berkorelasi dengan distribusi term atau dalam kurung yaitu error, nilai distribusi term terbesar 0 dengan simbol sebagai itu E, U atau X. Selanjutnya yaitu kita ada beberapa data, yaitu contoh pada kasusnya itu seorang mahasiswa bernama Hermawan ini meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Dengan ini dapat variabel dependen Y adalah volume penjualan dan variabel expended X adalah biaya promosi. Dengan ini Hermawan menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear sederhana. Data-data yang dapat ditabulasikan sebagai berikut. Ada beberapa data di sini, mulai dari angka mulai ada 20 data yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya promosi dan volume penjualan. Langsung kepada data view. Jadi pada data view yang X itu diisi sesuai dengan tabel yang di atas. X-nya nanti diisi, untuk yang tabel X diisi biaya promosi ya. Nanti untuk yang kolom tabel Y diisi volume penjualan. Selanjutnya setelah datanya sudah dimasukkan, pertama pilih menu analyze, kemudian pilih regression, lalu pilih linear. Setelah itu akan muncul seperti tabel seperti ini. Setelah itu pilih variabel Y sebagai variabel dependen terikat dan X1 sebagai variabel independen bebas. Lalu klik tombol OK. Itu seperti ini ya. Setelah itu output SPSS akan menampilkan hasil berupa 4 buah tabel, yaitu tabel variabel penelitian, ringkasan model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Hasilnya seperti ini ya.
Cara membuat output SPSS hasil uji regresi tersebut adalah tabel pertama menunjukkan variabel yang akan diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Tabel kedua menampilkan nilai R. Nilai R ini yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh di atas, nilai korelasi adalah 0,933. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori kuat. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi KD, menunjukkan seberapa bagus model regresi dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh oleh 87% dapat ditafsirkan bahwa variabel X memiliki pengaruh kontribusi terbesar 87% terhadap variabel Y, dan 13% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya, tabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikan atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji atau uji nilai signifikan sig. Cara yang paling mudah dengan uji sig dengan ketentuan jika nilai sig 0 lebih kecil 0,05, maka model regresi adalah linear, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga diperoleh nilai sig sama dengan 0,000, yang berarti lebih kecil kriteria signifikan 0,05. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.